Sebagai pemula, handle perpanjangan peraturan perusahaan. Alur dalam pembuatan PP sampai disahkan gimana caranya? Mungkin bisa disaringkan ya Kak. Oke Kakak. Perpanjangan peraturan perusahaan alurnya saya menyampaikan secara sederhana aja ya. Sederhana saja. Nanti detailnya kalau memang dibutuhkan dukungan pendampingan dan sebagainya lebih lanjut, silakan menghubungi bagian admin. Di DHM Partners bisa disupport. Cuman secara sederhana, pembuatan peraturan perusahaan itu dimulai pasti harus dengan formatnya. Kalau ini pembuatan berarti kan perpanjangan ya. Kalau ini perpanjangan berarti harus dimulai dengan review format. Ya, mereview format artinya adalah melakukan analisa terhadap format peraturan perusahaan yang ada hari ini, yang existing. Kemudian dalam melakukan review atau analisa tersebut harus mengkomparnya dengan peraturan perundangan yang berlaku hari ini. Ya, bukan yang berlaku 2 tahun yang lalu. Karena peraturan perusahaan kan berlaku 2 tahun nih, setiap 2 tahun kan diperpanjang. Nah, apakah masih sesuai dengan peraturan perundangan? Kita ingat bahwa sejak tahun 2020 sampai sekarang perundangan ketenagakerjaan itu 3 kali loh berubah. Ya. Dari Undang-Undang 13 jadi Undang-Undang yang tahun 2020 UCK versi 1, kemudian nggak kelar sampai situ, bikin perpu nggak selesai sampai situ. Dewan kita yang terhormat di ruangan dewan sana memutuskan mengesahkan perpu itu menjadi undang-undang, dan itu berlaku sekarang. Ya, jadi udah 3 kali perundangan itu undang-undang yang berubah, belum lagi peraturan pelaksananya. Maka penting bagi orang HR, asumsi saya yang bertanya ini adalah orang HR ya, penting bagi orang HR untuk memahami dengan benar masalah hukum ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, sehingga waktu mereview format peraturan perusahaan yang ada hari ini itu bisa efektif. Ya, dilihat mana yang masih berlaku, mana yang bertentangan, mana yang beresiko dan sebagainya. Mana yang berpotensi memberatkan perusahaan dan sebagainya, ya. Isu tentang connecting clause, isu tentang reference clause itu semua harus dipertimbangkan. Setelah itu semua selesai, kemudian mendapatkan persetujuan dari manajemen, kemudian disosialisasikan. Setelah sosialisasi, memberi kesempatan pada karyawan untuk menyampaikan masukan, ide, saran, usulan, opini, rekomendasi, dan sebagainya. Setelah itu baru mengajukan pengesahan perpanjangan peraturan perusahaan ke instansi ketenagakerjaan. Kalau sekarang udah bisa online ya, kalau nggak salah. Cuman saya nggak tahu kalau online apakah akan ada panggilan offline-nya apa enggak, karena pada saat kita mengajukan format yang baru, maka pihak dari Disnaker atau kementerian kan akan mereview. Kemudian mereka kan biasanya kalau ada beberapa pertanyaan atau minta klarifikasi bagaimana caranya, apakah offline atau online juga saya nggak tahu. Ya, karena dalam praktek klien DHM yang melakukan perpanjangan atau review melalui tim kami di DHM itu kalau dipanggil offline, nah biasanya kami datang sana untuk bantu menjelaskan. Ya. Itu kurang lebih gambarannya, ya. Nah, yang pasti kepatuhan compliance terhadap tingkat compliance terhadap ketentuan perundangan yang berlaku sekarang itu harus diperhatikan. Ya. Itu adalah gambaran sederhana. Kalau untuk perlu lebih detailnya, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi tim DHM Partners untuk membantu lebih lanjut. Terima kasih.